Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mesti diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari kita ambil kesempatan ini. Kita mau menikmati Tuhan. Kita mau berendam dalam kasih-Nya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya Ia setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai lebih jauh, lebih dalam, Tuhan mengingatkan saya dalam dua hal pagi tadi. Ketika saya membuka mata, Tuhan mengingatkan dalam dua hal ini. Yang pertama adalah pernyataan bahwa sahabat sejati menerima kekurangan. Tapi bagi Tuhan itu salah, Bapak Ibu. Sahabat sejati bukan menerima kekurangan. Sahabat sejati menuntun sahabatnya untuk melewati kekurangannya. Tuhan tidak menerima kekurangan kita. Tuhan turun ke bumi agar kita menjadi sempurna. Karena di surga tempatnya mereka yang sempurna. Ia rela mengambil tempat yang terendah agar kita dapat ditinggikan. Perihal kedua yang Tuhan ingatkan pada pagi hari ini adalah mengenai kesetiaan. Alkitab menjelaskan, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka ia akan diberikan kepercayaan perkara-perkara yang lebih besar. Apakah Bapak Ibu mengakui bahwa diri Bapak Ibu sudah setia? Tuhan mengendaki kesetiaan. Tuhan mengendaki loyalitas. Dan Tuhan mengendaki integritas. Kesetiaan yang Tuhan maksudkan bukan hanya secara pistos, tapi juga kesetiaan dengan jenis emunah.
Yang dimaksudkan adalah bukan hanya bertahan, tetapi menghasilkan buah. Melekatlah kepadaku, kata Tuhan, maka ranting pasti berbuah. Ketika Bapak Ibu belum berbuah saat ini, mari kita bertanya pada diri masing-masing. Apakah kita sudah melekat pada pokok anggurnya? Mari kita renungkan hal itu, Bapak Ibu. Sama seperti ketika Yesus membawa murid-murid ke sebuah wilayah yang bernama Britania. Murid-murid melihat Yesus terangkat ke langit, dan malaikat surga berkata, seperti itulah ia akan turun kembali. Malaikat surga berkata kepada murid-murid, dan hanya murid-murid yang dapat menyaksikan Yesus turun kembali. Jangan lagi kita tinggal di zona nyaman kita, Bapak Ibu. Masih banyak di luar sana orang-orang yang butuh kasih Bapa. Yesus menjadikan dirinya teladan. Ia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dan Yesus ingin kita seperti Dia, menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, dan bagi orang-orang yang memusuhi kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita renungkan hal ini, Bapak Ibu. Firman berkata bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Sebab firman yang Tuhan berikan kepada kita adalah firman yang memerdekakan. Kita dimerdekakan oleh hukum roh. Hukum Taurat tidak membuat manusia lepas dari dosa. Justru karena hukum Tauratlah kita mengenal apa itu dosa. Selamat pagi Bapak Surgawi.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami. Kami bisa melihat senyum di wajah mereka. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa memenuhi kantung paru-paru kami dengan udara yang Tuhan berikan. Kalau kami masih bisa menggerakkan jari-jari tangan kami, jari-jari kaki kami, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, karena pekerjaan-Mu besar dan ajaib. Kasih-Mu begitu luar biasa. Maafkan kami Tuhan, kalau kami sering sekali tidak menghargai apa yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Maafkan kami kalau kami sulit sekali mengucap syukur untuk udara yang Engkau berikan. Maafkan kami kalau kami sulit sekali mengucap syukur untuk penyertaan malaikat yang membawa kami kepada tempat kami berada saat ini. Maafkan kami Tuhan, kalau kami kurang mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa tinggal, kami masih bisa berteduh dari teriknya matahari dan dinginnya hujan. Kami masih bisa berlindung di balik selimut dari dinginnya malam dan panasnya siang. Maafkan kami Tuhan kalau kami kurang bersyukur. Kami masih bisa berjalan, kami masih bisa makan. Maafkan kami Tuhan kalau kami kurang bersyukur. Kami masih bisa melihat orang-orang yang kami kasihi. Maafkan kami Tuhan. Maafkan kami. Tuhan, ajarilah kami agar kami menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Agar kami dapat menghormati kekudusan-Mu yang berdaulat di dalam hidup kami. Kasih-Mu membawa pencerahan kepada kami. Pada pagi hari ini, agar kami mengerti rancangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah hikmat-Mu yang menuntun kami kepada jalan kebenaran dan kehendak-Mu yang terkandung dalam panggilan-Mu. Karena itu pujilah Tuhan hai jiwa. Saya berkata-kata kepada jiwa kita semua, jiwa Bapak Ibu, jiwa saudara-saudara dan jiwa saya. Dengarkanlah. Pujilah Tuhan hai jiwa, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikan Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita agar lepas dari kebinasaan. Ia juga yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Saya mengutip dari kitab 2 Korintus 2 ayat 14 dan kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kami pun dapat diperbarui.
kutipan dari kitab 1 Korintus 1 ayat 4 dan 5. Segala dosa kami telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau yang telah memahkotai kami oleh cinta kasih-Mu. Saya mengutip dari kitab Kolose 1 ayat 14 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah Tuhan. Bapa, Engkau layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Untuk semua pujian yang dapat kami bawakan. Engkau layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Karena kami hidup untuk Tuhan. Yesus, nama di atas tiap nama. Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kami. Engkau layak dari setiap nafas yang kami hirup. Ya, kami hidup untuk-Mu. Kudus, suci, tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada selain diri-Mu. Engkau yang selalu membuat kami terkagum. Tuhan, nyatakanlah pada pagi hari ini diri-Mu dan penuhilah kami. Kami rindu melihat wajah-Mu Tuhan pada saat ini. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakanlah wajah-Mu, nyatakanlah pribadi-Mu kepada kami ya Tuhan. Agar kami kuat, agar kami tidak goyah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Di tengah keadaan yang semakin kacau. Di tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu agar kami kuat berdiri. Agar kami kuat berjalan. Agar kami pulih dari setiap luka-luka yang tergores di hati kami. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengalami hati yang remuk, luka, kecewa kepada siapapun, mungkin kepada orang tua, anak, menantu, saudara, sahabat, teman pelayanan, mentormu, atau bahkan gembala sidangmu. Saya berdoa biar pagi hari ini buka hatimu, izinkan Roh Kudus yang membebat luka hatimu
Izinkan Roh Kudus yang mengumpulkan setiap pecahan-pecahan hatimu. Buka hati. Katakan. Bilang bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, saya mau hatiku dipulihkan. Hatiku dibebat. Pulihkan aku, Roh Kudus. Aku mau memiliki hati yang sempurna, seperti hati Tuhan Yesus. Aku sudah mengampuni orang-orang yang pernah melukai hatiku. Papa atau mamaku di masa lalu yang pernah mengontrol hidupku dengan cara yang salah, dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Aku mau mengampuni suami atau istriku kalau pernah melukai hatiku, kalau pernah membangkitkan amarahku dengan cara bagaimanapun. Aku mau mengampuni teman-teman pelayananku. Aku mau mengampuni gembala-gembalaku. Aku mau mengampuni bahkan kurir yang nganter paket ke rumahku, tapi paketnya rusak. Aku mengampuni mereka yang menebar paku di jalan, lalu kena motorku, kena kendaraanku dan kempes. Aku mengampuni mereka semua. Bahkan orang-orang yang aku anggap mereka lebih rohani, yang melukai perasaanku. Aku melepaskan pengampunan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku beri hatiku Tuhan. Aku beri diriku Tuhan untuk direndam sekali lagi pada pagi hari ini dengan kasih-Mu. Aku gak mau berontak. Aku gak mau banyak bergerak. Aku mau diam. Aku mau tenggelam dalam cinta-Mu. Katakan dengan jujur Bapak Ibu di depan Tuhan. Tuhan, aku lelah. Aku ingin beristirahat dalam pangkuan-Mu. Peluk aku Tuhan. Peluk aku saat ini. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Tuhan, Engkau menuntun kami untuk berada dalam cinta-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Layak untuk setiap pujian yang dapat kami bawakan. Layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Ketika Bapak Ibu membuka hati pada pagi hari ini, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tuntutan hukum Taurat itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam dagingnya di kayu salib.
mempercayai dan mengakui pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu artinya mengalami perpindahan daerah di mana Bapak, Ibu, dan saya tinggal. Roh Kudus akan membawa perpindahan daerah kesadaran ke dalam kesadaran realita Roh Kudus. Ketika kita mengalami perpindahan daerah tinggal, secara otomatis diikuti pula oleh pergantian daerah hukum. Dari daerah terkutuk kepada daerah anugerah. Hidup dalam daerah yang baru, yang memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya dari daerah hukum yang terkutuk. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tuhan tidak menerima kekurangan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan membiarkan kutuk menguasai hidupnya agar Bapak, Ibu, dan saya dipindahkan dari daerah kutuk kepada daerah anugerah. Roma 8 ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Yohanes 8 ayat 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika Bapak, Ibu, dan saya adalah seorang murid, maka kita akan menyaksikan Tuhan turun dari langit menjemput Bapak, Ibu. Seperti pada murid melihat Tuhan terangkat ke langit. Dan murid pasti menghasilkan buah. Sudahkah kita berbuah hingga saat ini? Waktunya sudah sangat singkat, Bapak, Ibu. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita berbuah. Banyak para pengkhotbah mengatakan
bahwa karena si jahat sudah dikalahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus, maka musuh orang Kristen bukan lagi setan, tetapi tabiat dagingnya sendiri. Tetapi Paulus tetap mengatakan yang sebaliknya. Musuh kita bukan daging dan darah, melainkan setan dan sistem kerajaannya. Masalah daging sebenarnya telah diselesaikan oleh Allah sendiri di kayu salib. Dan kita merdeka hanya dengan mengakui iman kepada berita kemerdekaan dari daging ini dan dilepaskan oleh pertolongan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu. Dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh Kudus diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya agar oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus kita dipimpin kembali melakukan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah dengan lebih mudah. Untuk itu setiap orang percaya harus belajar mendengar suara Roh Kudus dari dalam hatinya. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Izinkan Tuhan bekerja dan mengambil alih kehidupan kita, agar Tuhan dengan bebas mengakses kehidupan kita sebagai bejana, sebagai wadah tempat Ia tinggal di bumi ini, untuk memberitahukan segala sesuatu yang Ia dapat dari Bapa di surga. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Marilah kita pensiun, kita berhenti untuk berusaha dengan kekuatan kita sendiri, untuk mengubah karakter kita sendiri.
walaupun disertai dengan permohonan agar Tuhan menolong kita dalam kelemahan kita, bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Karena cara ini tidak pernah berhasil mengubah karakter kita, kecuali memperbaiki sedikit kelemahan pribadi dalam beberapa karakter. Karena Allah telah mengerjakan sendiri perkara perubahan karakter di dalam Bapak, Ibu, dan saya ketika kita percaya kepadanya. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul untuk perubahan karakter orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, agar karakternya berubah. Mungkin kita berusaha dengan cara kita sendiri. Tapi hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Tidak akan pernah bisa terjadi. Izinkan Roh Kudus yang menguasai hidup Bapak Ibu, dan berdoalah agar Roh Kudus jugalah yang menguasai kehidupan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Izinkan Roh Kudus bekerja dengan caranya. Apa yang tak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia telah dilakukan Allah sendiri dengan jalan menggantung anaknya dalam tubuh daging. Sama halnya dengan dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dia sendiri telah menanggungnya. Hingga dengan kita percaya akan berita pengampunan dosa dan pengakuan iman, maka dosa kita dihapuskan olehnya. Demikian pula dengan kelemahan daging Bapak, Ibu, dan saya. Hanya dengan mengubah definisi dan mengembalikan identitas diri Bapak, Ibu, dan saya dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, maka kita dapat dipindahkan dari darah daging ke dalam daerah roh. Pelayanan kesembuhan batin dan pelepasan mungkin diperlukan untuk membantu pelepasan karakter-karakter buruk yang terlampau kuat dalam diri seseorang. Akan tetapi yang terutama adalah doa, permohonan dengan memberi otoritas sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk membuang tabiat daging kita dan membebaskan diri kita sepenuhnya dari tabiat lama itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 3:8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Satu Korintus 2 ayat 15 berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan?
sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu berjuang, berusaha untuk menyangkal diri Bapak Ibu, menyangkal karakter Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, siapa bilang aku marah? Aku bukan pemarah. Siapa bilang aku malas? Aku bukan malas. Tapi hal itu tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Penyangkalan terhadap kekurangan diri sendiri tidak akan pernah bertahan lama. Karena hingga saatnya tiba, hal itu akan menjadi bom waktu, akan meledak. Tetapi yang terpenting adalah mengizinkan Roh Kudus menguasai diri Bapak Ibu, mengubah karakter Bapak Ibu. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya berdoa agar karakter orang ini berubah. Akan tetapi karakter orang ini tidak berubah. Yang Tuhan katakan, karaktermu lah yang harus berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita gak bisa memaksa orang lain untuk berubah. Kita gak bisa memaksa orang lain untuk tidak berbuat tidak menjengkelkan. Akan tetapi kita bisa memaksa diri kita sendiri untuk merubah rasa marah, rasa geram menjadi perasaan mengasihi. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Hanya kepada orang yang mau berubah saja karakternya. Yang gak mau gak apa-apa, gak usah ikutin saya berdoa. Tapi yang mau diubahkan karakternya oleh Roh Kudus, ikutin saya berdoa dengan suara yang keras, agar telinga Bapak Ibu mendengar. Karena ayat berkata, karena aku tahu, sebab itulah aku berkata-kata. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa untuk pemulihan jiwa. Saya mengutip dari kitab Mazmur 7 ayat 3. Kitab Mazmur 23 ayat 3 dan kitab Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Jadi apa yang kita perkatakan bukan perkataan yang kosong Bapak Ibu, tapi yang berlandaskan firman Tuhan.
Ikuti saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Dan saya mohon agar Engkau memulihkan jiwaku kepada tempat yang layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam kuasa Yesus Kristus, saya mohon Bapa untuk menemukan dan meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat pada jiwaku dan jiwa orang-orang yang aku kasihi, secara sadar atau tidak sadar. Ajaran-ajaran manusia yang bertentangan dengan firman Allah. Bapa, saya mohon biar mereka membebaskan jiwaku, jiwa sanak saudaraku, dan jiwa orang yang kukasihi dari semua ikatan, persahabatan, pertemanan, tali-tali, hubungan yang salah yang bertentangan dengan firman Allah dengan cara bagaimanapun. Dan aku setuju dengan apa yang Bapa katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, nafsu makan, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna seperti yang Engkau peruntukkan bagi anak-anak-Mu ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat kuasa semua kutukan-kutukan yang ada pada diriku, diri orang tuaku, anak-anakku, dan sanak keluargaku, dan orang-orang yang kukasihi. Juga kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuh kami. Tuhan, lindungilah roh, jiwa, dan tubuh kami dengan kuasa Tuhan Yesus yang berharga. Dengan ini saya salibkan semua kedagingan saya di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, saya beri otoritas 100% kepadamu untuk membongkar semua tabiat daging dan karakter saya sampai habis. Bebaskan saya dari sifat manusiawi saya sepenuhnya. Tuhan, saya terima apa yang saya perkatakan pada saat ini. Saya materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saya perkatakan, saya sudah menerimanya dan termaterai di dalam hati saya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu diperkatakan pada pagi hari ini. Biarlah curahan Roh Kudus nyata bagi kami semua pada pagi hari ini.
yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam beban berat diberi kelegaan, diberi jalan keluar. Karena hati anak harus kembali kepada orang tua, dan hati orang tua harus kembali kepada anak. Bapak Surgawi, Engkau lihat setiap hati, Engkau yang menyelidiki hati sampai kepada kedalamannya. Bantu kami Roh Kudus, karena kami gak sanggup. Tanpa Roh Kudus kami gak sanggup. Bawa kami mendekat padamu. Menikmati kasih karunia-Mu. Karena Engkau adalah Yehova Kados, Allah yang menguduskan. Yehova Kados, Yehova Kados. Biarlah pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, hati kami kados, dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan. Karena ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dengan bebas, Tuhan Yesus memindahkan kami dari daerah kutuk kepada daerah hukum, kasih, anugerah. Bapak, kami sudah mendapatkan apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini. Kami mau merenungkan untuk setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita sudah selesai menikmati kasih Tuhan pada sesi doa pagi pada hari ini, tapi saya percaya ketika hati Bapak Ibu melekat pada Tuhan, maka kita gak hanya menikmati 1 jam saja saat ini, tapi sepanjang hari ini kita akan menikmati kebersamaan bersama Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Bila Roh Kudus mengurapi kita semua dengan minyak yang baru, dipercik pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna pada hari ini, dan sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, persekutuan yang manis pada Roh Kudus, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Biar apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, setiap perkataan firman Tuhan yang mengalir termaterai dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Yang percaya dan menerimanya sama-sama katakan amin.